Oke, di video kali ini saya ingin nge-review sebuah distro yang baru saja dirilis. Jadi pada saat video ini direkam, distro ini baru rilis mungkin sekitar beberapa hari. Dan distro ini adalah Fedora 34. Fedora ini sudah lama saya tidak pernah menyentuhnya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kesempatan saya untuk melihat fitur-fitur di distro ini, apa yang menarik dari distro ini, eee, dibandingkan dengan Ubuntu yang biasa saya gunakan sehari-hari. Mari kita mulai saja pertama kali dengan melakukan instalasi. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah virtual mesin di VirtualBox. Kita akan booting terlebih dahulu. Ini mohon agak bersabar ya, karena ini adalah prosesnya real time, tidak saya percepat ataupun di fast forward gitu ya. Oke, sebentar lagi kita akan siap sepertinya untuk proses instalasi. Oke, sepertinya udah siap. Saya akan betulkan dulu resolusinya. Oke, mari kita pindah dulu ke mode full screen ya. Iya, kita akan, coba install Fedora ini di VM. Jadi kita akan pilih menu install to hard drive. Dan sepertinya instalasi ini bisa mendeteksi lokasi kita ya. Jadi by default dia udah set ke bahasa Indonesia, tapi berhubung saya belum pernah melakukan instalasi dalam bahasa Indonesia, saya akan pilih bahasa Inggris saja. Karena mungkin ini akan lebih familiar ya dibanding menggunakan bahasa Indonesia, kadang-kadang ada istilah yang mungkin tidak familiar buat saya. Jadi saya akan pilih pakai bahasa Inggris dan ini menggunakan English United States. Kita akan continue. Dan instalasi di Fedora 34 ini sepertinya cukup simpel. Kita cuma diberikan pilihan 3 pilihan ini. Yang satu pilihan ini udah benar, karena keyboard saya memang menggunakan layout English US. Tapi ini untuk time and date-nya ini salah sepertinya. Kita akan betulkan dulu. Kita akan pilih ke, ya udah betul ya ini, Asia Jakarta. Terus ini juga kita akan, pilih installation destination-nya. Ini kita pilih, eee, disk-nya dan kita pilih automatic storage configuration. Dan sudah selesai, proses konfigurasinya, kita tinggal melakukan instalasi. Dan sepertinya instalasi ini akan sedikit memakan waktu. Jadi video ini akan saya pause terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan lagi nanti setelah proses instalasinya selesai. Oke, ini instalasinya sudah selesai, kita tinggal melakukan finishing saja. Eee, kita akan finish installation, terus mungkin ini akan restart kali ya.
Hmm, instalasinya selesai, terus apa? Restart ya? Kita coba restart. Nah, ini dia sudah ada welcome screen. Welcome to Fedora 34. Ya, selamat datang di Fedora 34. Kita akan mulai setup dulu ya. Di sini dia akan minta location service untuk di-enable, terus automatic problem reporting juga. Dua-duanya akan saya disable sih. Terus next, terus connect to your online account juga akan saya skip. Dan di sini kita akan diminta username ya untuk login nanti ke sistem. Next kita pakai nama ini aja. Passwordnya kita pilih password yang super secure. Dan ini kita dimunculkan satu welcome screen lagi. Jadi memang Fedora 34 ini sekarang menggunakan Genome 40. Kita tektor dulu aja lah ya, biar kita juga tahu fitur apa sih di Genome 30 ini. Karena saya juga baru pertama kali pakai Genome 40 ini. Nah, di sini ini jadi kita bisa pakai gestur ya. Jadi kalau pakai tiga tangan gitu ya, 3 jari, scroll ke atas itu bisa melihat sesuatu. Kiri kanan, jadi 3 jari, kiri kanan itu untuk pindah-pindah workspace. Ini hampir mirip seperti di macOS ya. Oke, kita mulai aja. Activities. Jadi defaultnya itu dock-nya itu nggak ditampilkan. Jadi kalau kita klik activities baru muncul. Activities, terus ini by default ada 2 space ya. Dan ini juga sepertinya, masih sama. Kita pencet Windows ini untuk shortcut untuk activities. Kita juga bisa klik di sini terminal misalkan ya. Nah, seperti itu. Coba kita lihat apakah shortcut yang lain masih jalan. Masih sama ternyata shortcutnya. Jadi untuk snap ke kiri dan kanan itu pakai window, arrow kiri kanan ya. Itu masih benar. Terus full screen juga sama pakai yang atas. Oke, terus kita pilih lihat ke sini. Nah, ini kalau kita ngeklik yang bagian show application, sekarang aplikasinya dimunculkan seperti ini. Dan workspace-nya muncul di atas gitu ya. Kalau dulu kan di Genome 3, workspace-nya itu ada di kanan kita gitu. Terus dock-nya ini by default kan ada di kiri gitu kan. Ini sesuatu yang memang berbeda ya. Oke, kita coba lihat default application-nya. Jadi di sini ada Firefox. Di sini menggunakan Firefox 87. Terus di sini juga ada kalender. Ya, ini kayaknya kalender bawaan dari Genome-nya. Terus ini untuk file manajernya cukup bagus. Ya sama lah ya sebetulnya dengan versi sebelumnya.
Terus ada software. Ini software manager dari si Fedora. Oke, sepertinya dia masih ngecek ke repository ya. Terus sepertinya seperti itu aja. Oh, kita coba ya pindahin ke workspace sebelahnya. Nah, ini activities by default dia nambah workspace baru ya kalau kita isi workspace yang nomor 2-nya itu. Menarik. Terus kita coba ke menu setting ya. Setting. Di sini kita coba lihat background yang tersedia di Fedora 34. Ini ada banyak pilihan. Misalnya kita bisa pilih yang ini. Kita lihat ke activities. Nah, seperti itu tampilannya. Tadi sinilah ya, biar kita bisa lihat. Tapi settingannya tadi di sini. Settingannya tadi ada di sini nih. Sini. Kita pindahin dulu activitiesnya ini ke sini. Iya. Nah, ini backgroundnya. Kita bisa milih banyak ya. Kita kembalikan lagi deh ke playlist semula. Dan sekarang kita akan coba cek internalnya ya. Jadi si Fedora 34 ini sejak Fedora 33 sih sebetulnya itu sudah menggunakan BTRF, BTRFS ya, Better File System. Mari kita lihat. Nah ini, jadi dia by default sudah menggunakan Better File System gitu ya. Beda dengan Ubuntu gitu ya, yang masih menggunakan ext 4 gitu. Dan yang menarik, ini bisa teman-teman lihat ya, penggunaan disknya itu kecil banget, cuma 3,3 GB. Katanya sih Better File System di Fedora 34 ini diaktifkan compression-nya gitu. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, disk usage-nya itu benar-benar kecil gitu ya, cuma kepake 3,3 GB. Padahal kalau kita lihat di default application-nya di sini ya cukup banyak gitu ya, kayak LibreOffice-nya ke-install ya. Di sini kita coba cek Libre tuh kan, tiga-tiganya ke-install. LibreOffice yang ini ada ke-install, yang LibreOffice yang writer-nya juga ke-install. Jadi menarik nih. Jadi nanti saya pengen nyoba juga nih kalau pakai Better File System dan dikompresi di Linux Ubuntu saya, apakah bisa mengurangi size-nya juga atau enggak gitu. Di Fedora by default itu di versi sebelumnya, di versi Fedora 33 itu sudah menggunakan Better File System. Dan di versi 34 ini katanya kompresinya di-enable. Menarik. Terus yang menarik lagi adalah Pipewire. Nah ini. Jadi di Fedora 34 ini menggunakan audio dan video server namanya Pipewire. Ini sebetulnya pengganti Pulse Audio ya, Pulse Audio. Atau dulu ALSA gitu ya. Nah ini katanya menggunakan Pipewire. Nah cara mengeceknya apakah menggunakan Pipewire atau enggak, katanya pakai perintah ini.
Oh, belum ke-install ya? Ya, kita install dulu aja. Ternyata PACTL itu bagian dari Pulse Audio ternyata dan tidak terinstall di sini. Berarti memang, eee, si Fedora 34 ini memang pakai Pipewire. Tuh kan kelihatan sekarang, Pulse Audio on Pipewire. Jadi ini by default kita sudah menggunakan, eee, Pipewire. Satu lagi yang menarik di internalnya itu adalah si Fedora 34 ini menggunakan Wayland sebagai X server-nya gitu. Jadi bukan menggunakan X11 lagi. Kita akan coba cek ya. Katanya cara ngeceknya itu pakai perintah ini. Login CTL. Nah, di sini kita ada lihat session nomor 2. Login CTL, show session 2, min p type. Nah, ini terlihat bahwa si X servernya itu dia menggunakan Wayland, bukan menggunakan X11 lagi. Mungkin bagi user tidak begitu terlihat ya, perbedaan antara menggunakan Wayland sama X11, tapi katanya sih yang Wayland ini lebih baik dari segi arsitekturnya gitu. Tapi ada sedikit masalah buat teman-teman yang menggunakan NVIDIA, karena support Wayland untuk NVIDIA driver itu masih on progress ya, jadi belum sepenuhnya ready gitu. Jadi kalau teman-teman yang ingin menggunakan driver NVIDIA ya mungkin harus sedikit bersabar. Sisanya mungkin kita balik lagi ke setting ya. Kita akan masuk lagi ke setting. Di sini kita bisa lihat ke preference, display mana sih? Atau appearance? Sedikit berubah ya settingannya. Untuk ngubah themes-nya itu ada di mana coba? Background doang. Oke, display. Ngubah themes nggak ada ya sekarang. Application, no. Harus dicari dulu. Tapi di sini ada yang menarik sepertinya power. Jadi kita bisa ngatur power saving ini nih. Bukan juga, kayaknya bukan itu yang saya maksud. Nggak ada yang ini mengubah itu di mana ya? Nanti kita cari ya. Bagaimana cara mengubah settingan themes di Genome 40 ini. Teman-teman komen ya kalau ada yang tahu caranya. Oke, mungkin itu saja review Fedora 4, bukan Fedora 40, tapi Fedora 34 dengan Genome 40 ya. Jadi segitu saja reviewnya. Mungkin sampai ketemu lagi di video berikutnya di review distro Linux lainnya. Terima kasih.